Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara memberikan hadiah Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Apakah bisa sampai kepada si mayit? Pertanyaan ini sebetulnya sangat menarik dan wajib untuk kita ketahui bersama. Ulama ahli sunnah wal jamaah telah sepakat akan sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan sekelas Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa Al-Kubro, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Ruh fil Kalam ala Arwahil Amwat wal Ahya Bid-Dalain minal Kitab was Sunnah, dan Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Nur Al-Darb juga mengatakan hal yang sama, yakni boleh dan insya Allah pahalanya sampai kepada si mayit. Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari pun menukil pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang pernah mengatakan, jika kalian masuk kuburan maka bacalah Fatihatul Kitab, surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, dan jadikanlah pahala itu untuk ahlul kubur, karena hal itu bisa sampai kepada mereka, dan hendaknya seorang pembaca itu mengucapkan setelah itu, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah aku baca untuk si fulan. Karena itu sangat disarankan bagi orang yang masih hidup agar selalu membacakan Al-Quran yang ditujukan kepada sanak saudara atau orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Ada satu kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad tentang bukti konkret yang pernah dialami oleh sebagian ahli ilmu. Dikisahkan ada seorang laki-laki bermimpi tentang orang-orang ahli kubur. Di sebagian kuburan ada beberapa mayat keluar ke atas kuburnya dan mereka sedang mencari-cari sesuatu. Melihat pemandangan yang tak pernah dilihat dalam mimpi-mimpi sebelumnya, maka laki-laki itu pun kaget dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di atas kubur mereka. Setelah mengalihkan pandangan ke tempat lain, seorang laki-laki tadi melihat ada seseorang di antara mereka yang justru duduk-duduk santai tidak ikut mencari bersama mereka. Lalu laki-laki itu pun mendekatinya dan bertanya kepadanya tentang apa yang dicari mereka. Ia pun mengatakan, mereka mencari apa yang telah orang-orang muslim hadiahkan kepada mereka, baik berupa bacaan Al-Quran, sedekah, ataupun sekedar doa. Laki-laki itu lantas bertanya, lalu kenapa engkau tidak ikut mencari bersama mereka? Ia pun menjawab, saya sudah kaya, tidak butuh akan hal itu. Dengan apa engkau bisa kaya? Tanya laki-laki tersebut. Dengan khataman Al-Quran yang dibacakan dan dihadiahkan kepadaku setiap hari oleh anakku yang menjual zalabiyah di pasar. Perlu diketahui, zalabiyah adalah sejenis makanan ringan yang terbuat dari susu, tepung, dan telur atau seperti pangsit. Saat laki-laki itu terbangun, ia pun bergegas pergi ke pasar sebagaimana yang disebutkan oleh si mayit tadi. Ternyata memang benar, di sana terdapat seorang laki-laki muda yang sedang menjual zalabiyah sambil menggerak-gerakkan bibirnya. Laki-laki itu pun menghampiri dan bertanya, untuk apa engkau menggerak-gerakkan bibirmu? Kemudian laki-laki itu menjawab, aku sedang membaca Al-Quran dan aku hadiahkan untuk ayahku di makamnya. Setelah mengetahui akan hal tersebut, laki-laki tadi pun kembali ke rumahnya. Pada kesempatan lain, seorang laki-laki tadi juga bermimpi yang hampir sama, yakni orang yang sudah meninggal tiba-tiba keluar dari kuburnya, dan di situ ia melihat mayit yang dulu tidak ikut mencari sesuatu sekarang ikut mencari. Lalu laki-laki itu pun terbangun dan kaget dengan mimpinya tersebut. Keesokan harinya, si laki-laki yang bermimpi tadi pergi ke pasar untuk memberitahu anak muda yang berjualan di sana tentang kabar ayahnya di dalam kubur. Saat laki-laki itu ingin menemuinya, ternyata diberitahu oleh penjual lain bahwa anak penjual zalabiyah tersebut telah meninggal dunia. Ini adalah kisah nyata yang pertama.
Kemudian oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari juga menceritakan tentang kisah seorang wanita yang meninggal dunia. Lalu teman dekatnya bermimpi, ia memiliki tempat tidur yang di bawahnya terdapat bejana dari cahaya yang tertutup. Teman dekatnya bertanya, "Tempat apa ini?" Lalu wanita yang sudah meninggal itu menjawab, "Ini adalah hadiah dari ayahnya anak-anak yang dihadiahkan kepadaku tadi malam." Ketika teman dekatnya terbangun, ia menceritakan mimpinya kepada suami wanita yang telah meninggal itu. Dan tidak disangka suaminya berkata, "Aku tadi malam membacakan sebagian dari Al-Quran dan aku hadiahkan untuknya." Ini adalah kisah nyata yang kedua tentang terkirimnya suatu doa atau bacaan Al-Quran, sedekah, dan hal yang lain sebagainya kepada si mayit. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kedua kisah nyata ini kita bisa tahu bahwa orang yang telah meninggal dunia maka akan terputus amalnya, yang artinya ia tidak lagi dapat menambah amal solih kecuali hanya dengan bantuan doa atau bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari orang yang masih hidup. Dan dari dua kisah itu pula kita bisa petik hikmah bahwasanya apabila ada dari keluarga, kerabat, atau sanak saudara yang sudah meninggal dunia dan kita ingin memberikan hadiah amal solih, maka ada 3 cara, yakni dengan membacakan Al-Quran, bersedekah atas nama orang yang kita tuju, dan mendoakan mereka dengan doa yang baik. Karena hal tersebutlah yang mereka tunggu-tunggu di alam kuburnya. Meskipun tidak khatam, boleh separuhnya. Kalaupun separuhnya masih terasa berat, boleh 1/4-nya. Dan kalaupun dirasa masih berat juga, setidaknya bacalah surat Al-Fatihah. Niatkan kepada Allah untuk ditujukan kepada siapapun yang ingin kita kirimi Fatihah tersebut. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan kepada si mayit bahwa ada hadiah untuk mereka yang dikirimkan dari kita. Karena kita semua tahu Allah tidak akan menzalimi amal baik yang kita kerjakan meski sekecil apapun itu. Mari kita semua berdoa, semoga amal kebaikan yang kita kerjakan selama ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai ketemu pada kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.